Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Ya, di video kali ini gue mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada yang nanya sama gue ketika kemarin gue sempat bikin resep kopi soda, tapi kopinya dengan cold brew. Beberapa teman-teman tanya, ada yang tanya, Bang, bisa nggak sih cold brew-nya itu kita ganti pakai espresso? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue nggak hanya dengan lisan dan tulisan, gue sekarang akan coba bikin sekalian supaya kalian bisa mungkin kedepannya bisa kalian contoh dan kalian contek resep yang akan gue bikin ini. Gue akan bikin kopi soda lagi tapi sesuai dengan permintaan kalian, yaitu gue akan coba pakai espresso. Apakah rasanya enak, apakah lebih dominan ataukah tetap balance. Yang kita cari di sini balance ya. Rasa sodanya dapat, sparklingnya, rasa kopinya juga dapat, dan manisnya juga dapat karena gue akan coba pakai gula aren gue tambahkan. Ini opsional nih, kalau kalian nggak mau pakai gula ya terserah itu, atau kalian gulanya mau ganti misalkan pakai vanilla, simple syrup dan lain sebagainya, itu terserah, coba-coba sendiri boleh. Ataupun kalau sodanya mau ganti selain Sprite, karena gue tetap akan pakai Sprite karena ini mudah didapatkan. Terserah, kalian bisa coba-coba sendiri. Cuman kali ini gue mau bikin resep yang berbeda. Nanti gimana? Langsung aja kita bikin. Pertama gue akan siapkan kopinya dulu, espressonya kita akan siapkan. Ini udah gue siapin. Bismillah. Geser depan dikit. Oke, kopinya udah jadi. Kita cek kembali. 21 gua butuhnya 18 gram, jadi akan gua kurangin 20, kurangin dikit lagi, kita cari 18 gram. 19, dikit lagi. 18,3, sedikit lagi. Oke, 18,1. Oke, cukup. Nah, oke, kita akan distribusi. Nah, kenapa harus didistribusikan? Supaya nggak ada clumping juga nih. Jadi, supaya tidak channeling ketika nanti diekstrak. Ya, oke, cukup. Dan ini gue akan sedikit ratakan lagi. Ratain. Pastikan kalian hygiene ya, tangannya bersih gitu. Lakukan tamping. Bismillah. Oke. Nah, kalau ada kotoran kayak gini, gampang. Tinggal dibersihin aja, dibuang. Set, set. Oke. Pastikan di kuping-kupingnya ini nggak ada bubuk kopi karena ini bisa menyumbat di shower screen ya. Oke. Nah, sebelum kita taruh portafilternya lebih baik di flush dulu. Nah, setelah di flush supaya lebih bersih lagi kita lap. Oke. Nah, setelah dilap kita taruh. Karena gue udah biasa pakai resep ini, jadi gue nggak perlu pakai timbangan ya, langsung aja. Nanti akan berhenti di detik 30. Alirannya bagus, nggak terputus. Oke, pas. Double shot espresso sudah siap, tapi kita akan pakai satu shot aja. Kita akan pakai single shot aja. Es batunya gue taruh dulu. Nah, sementara itu kita akan siapkan yang pertama. Gue mau siapin ininya dulu ya. Jadi ini kopinya akan gue shake. Nah, tadi gue udah bilang gue mau pakai gula aren.
Takarannya berapa? Kalian bisa adjust sendiri nanti sesuai keinginan. Kalau gue sih udah coba sekitar 20 gram itu cukup kalau menurut gue manisnya. Bismillah. 20 gram gula aren. Oke, pas. 20 gram. Kita tambahkan single shot espresso. Bismillah. Oke ya. Oke. Taruh lagi sini. Ini aku matiin dulu karena ini akan gue shake. Bismillah. Kita cek. Oke. Sedikit lagi. Udah ya. Nah, siapin dulu esnya, es batu. Nah, es batunya kita pakai berapa? Kita penuhin aja es batunya. Penuhin tuh seberapa? Ya kira-kira kalian aja lah. Ini kan hanya untuk mendinginkan fungsinya. Nah, kita pakai kurang lebih sekitar 140. Nah ini nih gini caranya. Gua akan coba tahan foamnya dan ambil liquidnya aja. Nah, liquidnya aja ya. Usahakan liquidnya aja yang ikut, nanti foamnya buat di atas. Cukup ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini kita buka spritnya. Bismillah, kita tuang. Buset, kita tunggu sebentar ya. Karena ini foamnya naik dia. Oke. Gua akan pakai ini kurang lebih 100 ya. Jadi tunggu karena udah mulai naik dia. Dikit lagi. Oke, 100 ya. Nah, ini kita akan kasih foam kopinya di atasnya. Nah. Oke. Jadilah. Kalau ada yang lebih kayak gini nggak apa-apa, tinggal dilap, pakai lap yang proper, lap yang sekali pakai. Oke, nah, oke, gua angkat ya. Bismillah, inilah dia, espresso soda with foam. Ini rasanya pasti foamy banget. Gue mau cobain. Gue taruh pelan-pelan. Oke, minumnya sambil duduk. Dan jangan lupa baca bismillah. Kita aduk dulu ya, sebisa mungkin ngaduknya. Oke, perlahan. Wah, seru banget ya foamnya di atas ya. Oke, nah, begitu diaduk dia hilang foamnya. Sedikit demi sedikit tuh. Bukan hilang sih, maksudnya apa ya, kayak tercampur gitu ya kayaknya. Tekan lagi. Seru sih ini kelihatannya. Oke, udah tercampur ya. Sudah ya kayaknya ya. Tuh, hilang foamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Coba dari foamnya kita minum. Bismillah. Lebih enak tanpa sedotan minumnya. Jadi begitu masuk mulut nih kayak gini sensasinya. Foam dulu, rasa kopi yang dicampur gula aren, manis dan pahitnya gitu. Terus habis itu sodanya masuk gitu. Nah kalau pakai ini, karena gue tadi sodanya di bawah banyak, kan kopinya dijadiin foam sebagian lagi jadi liquidnya gitu. Jadi kalau menurut gue ketika pakai sedotan malah rasa sprit doang yang muncul gitu. Dan ini memang enaknya minumnya gini. Enak banget.
Coba ya. Lebih nyatu lagi, lebih nyatu lagi. Ini udah balance. Enak. Sebenarnya ini tuh rasa dominan manisnya tuh kuat karena apa? Karena yang kita tahu Sprite ini juga sebenarnya rasanya udah manis, terus ada rasa lime-limenya gitu kan gitu. Ini tuh udah ada gulanya gitu. Nah makanya tadi di awal gue bilang opsional. Kalau kalian mau tambahkan gula, tetap silahkan kayak gue pakai gula aren ini. Tapi kalau mau enggak pun ya ini udah ada rasa manisnya. Kalau mau kalian coba beli soda yang tawar baru kalian tambahkan gula sendiri atau simple syrup. Menurut gue sih kayak gitu. Ataupun kalian nggak mau pakai metode atau resep yang gue bikin nih, espressonya nggak mau dikocok, nggak mau di shake gitu, ya itu juga terserah kalian gitu loh. Dan intinya poinnya adalah bisa nggak bikin kopi soda pakai espresso? Bisa banget. Rasanya gimana? Menurut gue sih enak, tapi selera gue belum tentu sama dengan selera kalian. Jadi lebih baik kalian coba-coba lagi resep yang sudah gue bagikan, di-adjust lagi, disesuaikan dengan kebiasaan dan selera kalian masing-masing. Menurut gue ya, karena kemarin gue udah cobain yang pakai cold brew kopinya, sekarang gue coba pakai espresso, perbandingannya hanya dirasa kopinya lebih dominan yang ketika kita pakai espresso kalau menurut gue. Karena kalau cold brew itu walaupun kita bikin konsentrat, rasionya kecil gitu, kita bikin konsentrat, itu tetap bodinya itu beda kalau menurut gua. Jadi kalau diekstrak pakai espresso itu kan memang diperas. Nah, kalau si cold brew itu kan sistemnya direndam, immersion. Jadi tetap ekstraksinya berbeda. Nah, ini lebih dominan ketika pakai espresso itu rasanya lebih dominan kopinya. Lebih strong, lebih kuat gitu. Lebih menonjol gitu. Tapi balik lagi ke selera kalian. Kalau ada yang mau tanya lagi misalkan, bisa nggak pakai V60 metodenya? Atau nggak bisa nggak pakai Vietnam? Gua rasa sih semua bisa. Semua pakai metode seduh kopi yang lainnya itu bisa kalau menurut gue ya. Tinggal nanti kalian pinter-pinter aja, maksudnya disesuaikan lagi dengan selera kalian. Kalian maunya gimana nih? Mau espressonya, mau kopinya yang menonjol, mau balance, atau mau lebih manis? Karena selera orang, yang tadi gue bilang, selera orang beda-beda. Gue bilang enak, belum tentu kalian bilang enak. Makanya untuk semua resep yang gue udah bagikan, silakan adjust masing-masing sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian. Nah, mungkin segitu video yang bisa gue bagikan untuk kali ini. Tetap jika kalian suka dengan video-video dan konten yang gue bikin, silahkan bantu untuk mengembangkan, sama-sama kita kembangkan channel ini untuk lebih besar lagi. Silahkan tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa pencet loncengnya untuk hidupkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story by Hendy. Nah, jangan lupa untuk tekan tombol like, share jika video ini juga bermanfaat, dan jangan lupa ketika ada pertanyaan, kritik, atau saran untuk gua, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap jangan lupa ngopi.